Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional, Ibu dosen Sri Ira Suharwati MPD. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan tugasnya kepada saya pribadi, karena ini bentuk perhatian dosen kepada mahasiswanya, bagaimana mahasiswa tetap semangat dan tetap belajar. Ini tugas saya, Ibu, sebenarnya mau membuat video yang nampak dengan muka saya, namun saya sekarang ada di luar, juga ada agenda. Saya lakukan sederhana seperti ini saja. Mohon maaf sebelumnya. Nama Muhammad Zaini, name Brody seperti yang tertera di video ini. Dalam hal ini adalah dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Geografi yang diampu oleh Ibu Sri Ira Suharwati MPD, yang mana saya membahas tentang perbatasan suatu negara. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang tersebar ribuan, bahkan mencapai hingga puluhan ribu pulau yang terbentang dari timur ke barat. Sebagai negara kepulauan atau negara maritim, Indonesia tidak hanya berbatasan laut, akan tetapi Indonesia itu juga berbatasan langsung dengan daratan beberapa negara, seperti diantaranya negara Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia mempunyai perbatasan dengan 10 negara, yaitu Australia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Perbatasan suatu negara memiliki peranan yang penting, di mana perbatasan itu merupakan pintu gerbang antar negara. Jadi perbatasan di suatu negara itu sangatlah penting untuk diperhatikan, karena perbatasan itu merupakan pintu awal atau pintu gerbang masuk antar negara, yang kemudian harus mengamankan, karena kadang ada orang itu keluar masuk yang tanpa diketahui identitas dari negara mana dan apa maksud dan tujuannya. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu negara dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan permanen, artinya menetap mengenai perbatasan. Jadi tidak ada perbatasan itu yang tidak permanen, harus permanen, harus jelas, biar tidak ambigu dalam penanganan menjaga ketertiban dan keamanan sebuah negara. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen,
tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan negara tetangga yang langsung berbatasan, ya seperti halnya Indonesia dan Malaysia. Jika tidak ditangani permasalahan pembatasan ini, maka saling merebut dari mana perbatasan antara negara Malaysia dengan Indonesia atau Indonesia dengan Malaysia. Di situ harus jelas biar antar tetangga negara itu aman. Tetangga yang langsung berbatasan, kejelasannya mengenai garis batas di darat maupun laut merupakan suatu yang penting. Jadi mengenai garis batas antara di darat maupun di laut itu sangat urgen, sangat penting sekali untuk kedua negara yang berbatasan. Dalam pasalnya ayat 1, dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara menyebutkan batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan perintah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Jadi dalam pasal 1 ayat 4 diterangkan bahwa batas wilayah negara ini merupakan batas yang perintah kedaulatan. Untuk mencapai kedaulatan suatu negara, di situ harus ada batas. Dan ini didasarkan atas hukum internasional. Berarti hukumnya secara hukum internasional, tidak dalam nasional. Karena ini antar negara. Perbatasan atau border dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia. Wilayah suatu negara yang secara berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Namun masalah perbatasan tidak dapat hanya dilihat langsung dengan negara tetangga. Banyak yang keluar masuk ke negara tetangga tanpa perlu dilengkapi surat menyurat yang mendukung seperti paspor sebagai syarat untuk memasuki negara lain, karena masyarakat tidak mengenal bentuk yang jelas dari batas demarkasi yang jelas. Jadi jika sebuah negara itu garis perbatasannya jelas dan bisa dikoordinir dengan tepat dan aman, maka secara otomatis di situ ada sebuah persyaratan masuk ke dalam suatu negara itu, seperti halnya ada peraturan untuk membuat paspor, ada peraturan harus menyetor berkas ataupun teradministratif. Ini manfaatnya jika suatu negara itu perbatasannya garis masuknya jelas. Secara umum konsep garis batas yang memisahkan dua negara ini memiliki dua fungsi. Jadi di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu ke dalam, dan yang kedua yaitu keluar, yaitu keluar dalam ini. Ke dalam maksudnya untuk pengaturan pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluar maksudnya di sini berkaitan dengan hubungan internasional, yaitu untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian
bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini konsep garis batas yang memisahkan dua negara memiliki dua fungsi, yaitu ke dalam dan keluar. Perbatasan merujuk pada tapal batas yang pasti. Ada beberapa bentuk garis batas darat, yaitu ada garis batas darat alami, yang kedua ada garis batas darat buatan. Maksudnya di sini garis batas darat alami bentang alam yang digunakan untuk tanda batas suatu negara, yaitu bentang alam yang digunakan untuk tanda batas suatu negara. Ini yang dimaksud dengan garis batas darat alami, ya, tanpa dibuat-buat oleh manusianya. Ini kan langsung diciptakan oleh Yang Maha Esa. Misalnya sungai, itu sungai kan yang menciptakan Allah. Ada seperti itu. Dan ada yang dibuat-buat juga. Ada. Terus gunung dan perbukitan. Ya seperti gunung ini darat yang alami, tanpa buatan oleh manusia. Yang kedua, garis batas darat buatan. Nah, ini garis batas darat buatan, benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk sebagai penanda batas antar negara, yaitu antara lain seperti halnya tugu atau pilar, kawat berduri, dinding beton atau tembok, dan border signpost. Nah, ini bedanya antar garis batas darat alami dan garis batas darat buatan. Mungkin ini saja dari saya, Ibu Ira. Meskipun kurang maksimal, sebelumnya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.